Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat tahun baru Imlek. Berbicara tentang Imlek, biasanya makanan yang disajikan atau pernak-pernik ketika menyambut atau merayakan Imlek sesungguhnya mengandung simbol-simbol yang mengarah kepada kemakmuran dan kelancaran hidup serta berkat-berkat jasmani. Nah saudara, itulah sebabnya kita sebagai orang-orang Kristen perlu melihat apa yang menjadi pandangan firman Tuhan terhadap kemakmuran dan kelancaran hidup. Sesungguhnya kita perlu belajar dari apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dan dicatat oleh Matius. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada kita yang terutama adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah apa maksudnya dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Maksudnya adalah kita sebagai orang-orang percaya perlu menghampiri atau perlu datang kepada hadirat Allah yang Maha Kudus. Dan itu hanya bisa terjadi bagi orang-orang yang sudah menerima Kristus. Karena hanya di dalam Kristuslah orang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Hanya melalui Kristuslah satu-satunya pengantara kita boleh menghampiri hadirat Allah. Dan dari menghampiri hadirat Allah itulah kita tahu tentang kebenaran, kita boleh menghidupi kebenaran, dan kita boleh menikmati satu relasi yang indah, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Bahkan hanya Allah saja yang bisa memberikan kepuasan yang sejati bagi saudara dan saya. Oleh karena Dia pribadi yang sempurna, Dia pribadi yang tidak terbatas. Kalau kita mencari kesenangan hidup, kita mencari kesukaan, bahkan kita mencari kemakmuran atau perjalanan hidup yang lancar di luar daripada Tuhan, maka tentu itu hal yang mustahil kita dapati. Lalu kemudian saudara, dikatakan di sana bahwa Tuhan menjanjikan semuanya akan dipenuhi. Apa maksudnya di sana saudara? Atau semuanya itu akan ditambahkan kepadamu? Itu berkaitan dengan soal pertanyaan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai di ayat-ayat sebelumnya. Dan itu seringkali menjadi kekhawatiran banyak orang. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka yang ditambahkan kepadamu adalah berkaitan dengan kebutuhan pokok, bukan keinginan-keinginan kita. Dan kebutuhan pokok itu adalah soal makanan dan pakaian. Maka kita boleh simpulkan bahwa yang ditambahkan kepada kita itu bukan berkaitan dengan keinginan manusiawi kita. Lalu kemudian saudara, ayat selanjutnya menyingkapkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kebutuhan pokok itu dipenuhi oleh Tuhan kita, bukan berarti kita lepas daripada kesulitan hidup atau kesusahan yang kita alami. Namun Yesus berkata supaya kesusahan sehari cukuplah sehari, kita lewati, jangan lagi kita khawatirkan dengan kesusahan besok, karena itu akan menambah kesusahan hari ini yang belum tentu juga esok itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita boleh memahami bahwa kesusahan atau kesulitan dalam hidup setiap orang itu tetap akan kita lalui, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan lalui dengan damai sejahtera, kita akan lalui dengan sukacita, dan kita akan menikmati kepuasan yang sejati saat kita menjalin relasi dengan Tuhan kita. Bahkan kesusahan-kesusahan itu justru Tuhan izinkan untuk membentuk kita boleh semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus bagi kemuliaan daripada Allah kita. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian.